Bab 351. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Dokter warna bunga persik, pada saat ini, setelah beberapa kali penjelajahan oleh Lin Huan, Cialan akhirnya mendapatkan kesenangan tertinggi, dan mau tidak mau mengeluarkan suara gembira. Namun Lin Huan merasa putik Cialan selalu hangat, dan putiknya juga terus menyusut, yang membuat Lin Huan senang dan terdorong untuk menyemprot. Lin Huanling mengangkat jarinya dan menunjuk titik akupunturnya. Untuk sesaat, tongkat naga menjadi semakin tegak. Cialan masih bernapas sedikit. Chun Mei dan 3 gadis lainnya mau tak mau mengelilinginya. Melihat perasaan mabuk Cialan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya sambil tersenyum. Cialan tiba-tiba merasa diperhatikan, segera membuka matanya, menatap wajah ketiga orang itu, tiba-tiba seperti gelombang merah menyebar. Cialan, kamu baru saja mabuk, betapa malunya kamu sekarang. Chun Mei memimpin dengan mengatakan, Cialan, kamu adalah orang pertama yang mendapatkan bantuan dari saudara Huan. Sekarang kamu masih malu. Qiuju menambahkan, kalian semua membicarakanku. Menurutku Cialan menangis lebih keras dariku, kata Dongzu dengan wajah merah. Wajah Cialan membiru dan merah ketika dia dibicarakan oleh ketiga orang itu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah, aku tidak tahu seperti apa kalian bertiga sekarang. Apakah kamu masih membicarakan aku? Mereka bertiga mendengar kata-kata itu, dan langsung memikirkan perasaan anggun itu, dan mau tidak mau wajahnya memerah. Cialan tidak bisa menahan senyum dan nyanyian, berkata, keempat saudara perempuan kita adalah orang-orang dari kakak laki-laki Huan, tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan di depan darah merah. Ya, kita akhirnya bisa menjalani hidup kita sendiri. Keempat wanita itu semuanya sangat senang dan bahagia. Seperti kata pepatah, kebahagiaan membawa kesedihan. Keempat gadis itu bergembira sesaat dan tidak bisa menahan cemberut satu demi satu. Chun Mei menghela nafas, kami mengkhianati aliansi 7 pembunuh. Aliansi 7 pembunuh tidak akan membiarkan kami pergi. Kekuatan Liga 7 pembunuh tidak bisa diremehkan, dan ini memainkan peran penting dalam organisasi bawah tanah. Saya khawatir saudara Huan akan mendapat masalah besar di masa depan. Qiuju juga khawatir dan berkata, ya, masih terlalu dini bagi kita untuk berbahagia. Bambu musim dingin tiba-tiba dengan mata besar yang indah berkata, oh, terlepas dari dia, dan saudara laki-laki Huan bersama-sama, apa yang tidak takut? Ya, Cialan tiba-tiba berkata dengan tegas, kita tidak perlu takut. Luka seriusku telah disembuhkan oleh saudara Huan. Kita harus percaya bahwa saudara Huan dapat mengalahkan Sui Hong dan melewati Liga 7 pembunuhan. Ya, keempat wanita itu mengangguk pada saat yang sama, dan untuk sesaat, mereka sangat tegas dan memandang Lin Huan dengan kagum. Melihat Lin Huan telah membuka braros, sepasang kelinci giokros yang montok dan tak tertandingi tiba-tiba melompat keluar, dan keempat wanita itu menghela nafas dan terkejut, betapa besar dan cantiknya. Memang benar bahwa puncak bunga mawar tidak hanya kokoh dan montok, tapi juga besar dan lembut. Mereka terlihat sangat seksi dan sempurna. Keempat gadis itu merasa iri sejenak, dan berpikir bahwa meskipun puncak kembar mereka tinggi dan lurus, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mawar. Rose mau tidak mau harus berpenampilan menarik, dan tubuhnya juga lebih cantik dari model terkenal dunia. Asteris sejenak keempat gadis itu tercengang melihat keindahan mawar yang sempurna, namun mereka mengabaikan Lin Huan. Setiap kali Lin Huan membuka mawar itu, dia dikejutkan oleh keindahan mawar yang mengejutkan. Saat ini untuk melihat lebih banyak nostalgia bolak-balik. Mau tak mau tangan membelai sepasang penuh kelembutan yang tak tertandingi itu, lalu memetik kuncup merah mudanya. Bagaimanapun, tubuh Rose telah berkali-kali disuplai oleh Lin Huan. Konstitusinya tidak hanya banyak berubah, tetapi kemampuan bertarungnya juga meningkat pesat. Di bawah sentuhan Lin Huan, dia bangun dan menatap Lin Huan sambil tersenyum. Dia berseru dengan lembut, saudara Huan. Lin Huan bersenandung lembut, dan sebagai tanggapan, dia menempelkan dirinya pada bibir merah mawar. Sejenak keduanya berciuman dengan antusias. Dan jambul besar di dada Rose juga ditekan di dadanya oleh Lin Huan, menunjukkan godaan penuh. Tangan ajaib Lin Huan membelai tubuh langsing mawar itu perlahan. Ketika dia mencapai pinggangnya, Lin Huan menurunkan tangannya dan menyentuh pantat mawar yang bulat dan lembut itu. Dari selokan pantat, ia menjelajahi kelembutan kakinya. Ia hanya merasakan air sudah mengalir. Lin Huan hanya merasa sangat bersemangat,
jadi dia meletakkan tongkat naga itu jauh di atas benang sari, dan pintu rumah kaca terbuka. Lin Huan berusaha untuk meluncur perlahan. Mawar itu mengerang bahagia. Mereka pergi ke Yunsan bersama-sama untuk sementara waktu, memandangi awan keberuntungan yang tak terbatas dan merasakan keindahan kebahagiaan yang tak terbatas. Mereka tidak bisa menahan perasaan bahagia satu persatu. Lin Huan terkurung dalam oleh lubang bunga mawar, semakin dalam. Ketika dia pergi jauh ke bagian terdalam dunia, keterampilan indah Lin Huan muncul. Untuk sesaat, ki harmonis Yin Dan yang dimasukkan ke dalam tubuh mawar dengan tongkat raksasa Lin Huan, dan secara bertahap menyatu dengan nafas di tubuh mawar, dan kemudian melebur menjadi aliran udara yang lebih kuat. Tiba-tiba, aliran udara tak terkalahkan, jalan Fengshan, penutupan sungai. Tiba-tiba luka Rose berangsur-angsur membaik. Rose tiba-tiba merasa segar, seolah tidak pernah terluka, terutama pada tubuh dan pikirannya. Lin Huan mengangkat kaki mawar itu dan tiba-tiba memasukkannya. Dia merasakan benang sari mawar itu dalam dan tiba-tiba menjadi sangat hangat. Dengan perasaan hangat, lubang bunga itu berkontraksi dengan sangat cepat dan membungkus erat tongkat raksasa Lin Huan. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan mantra naga. Dia hanya merasa tidak bisa mengendalikannya lagi. Namun Lin Huan merasa bersemangat sejak awal hingga ke rumahnya, bahkan hingga ke setiap bagian kecil tubuhnya, bahkan hingga ujung rambutnya. Jalan kenikmatan, seperti tiba-tiba meledak pada umumnya, petir di mana-mana, telah menyambar tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, Lin Huan merasakan tongkat naganya bernyanyi. Dia melompat dengan keras dan tiba-tiba meraung. Ibarat gunung berapi yang terendap bertahun-tahun, menyembur keluar sepuasnya. Ini lebih seperti air pasang yang datang dari seluruh dunia. Lin Huan melewati 5 keindahan yang tiada taraf dalam semalam, dan akhirnya mencapai yang paling ekstrim dan tak tertandingi asteris-asteris dan keluar sepenuhnya. Lin Huan hanya merasakan tongkat raksasanya telah muncrat dengan liar dalam waktu yang lama. Tampaknya kali ini dia memotret paling banyak di masa lalu, dan itu juga merupakan waktu terlama di mana kenikmatan ekstrim itu bertahan. Ketika kenikmatan yang tak terbatas berangsur-angsur mereda, Lin Huan tampak cekung, terbaring di tangan mawar tak bergerak. Ketika Chun Mei dan yang lainnya melihat Lin Huan, mereka merasa khawatir dan berkata, "Rose, ada apa dengan saudara Huan? Kenapa kamu tidak bisa bangun?" Dokter mawar berwarna bunga persik berkata sambil tersenyum, "Seperti mawar merah, itulah beberapa dari kalian yang begitu kuat. Saudara Huan memperlakukanmu dengan kecantikan muda dan cantik sepanjang malam. Bagaimana kamu bisa menurunkan berat badan?" Keempat wanita itu segera tersenyum dan melakukan resimen. Awalnya kakak Huan lelah. "Ya, saudara Huan cantik dan beruntung malam ini, tapi dia juga lelah." Nada mawar tampaknya sedikit masam. Chun Mei lebih fleksibel dan sepertinya merasakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan lemah, "Rose, apakah kamu tidak menyambut kami?" Rose tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar mencintai saudara laki-laki Huan, dan aku juga bernasib sama, bagaimana mungkin aku tidak menyambutmu?" Bagaimanapun, Rose dan Huan sangat terikat satu sama lain. Mereka baru di sini. Jika Rose tidak diterima, saya khawatir mereka akan diperlakukan dengan dingin di kemudian hari. Jadi dengarkan Rose berkata, "Jangan khawatir juga." Namun, Rose menghela nafas sedikit dan berkata, "Hanya saja." "Hanya apa?" Keempat wanita itu bertanya dengan cemas. "Tetapi saudari Mengya dan saudari Mengsu adalah dua toples juga." Mawar itu terkikik. "Ya." Lin Huan berdiri perlahan, "Kali ini, aku khawatir telingaku akan terpelintir oleh mereka." Lin Huan berkata sambil mengerutkan kening. "Ah!" Keempat gadis itu terkejut. "Saudara Huan, apakah mereka begitu kuat?" "Tidak hanya kuat, tapi juga 2 ekor harimau betina." Lin Huan sangat kesal. Meskipun dia memiliki 4 wanita cantik kali ini, dia sangat bahagia. Tapi begitu aku memikirkan tentang wajah saudara perempuan Liu yang semakin galak dan cemburu, mau tak mau aku merasa bahagia lagi. Keempat wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam, seperti terong yang terkena embun beku dan layu. Melihat kebingungan keempat gadis itu, Rose tidak bisa menahan tawa, dan dia bersandar di telinga keempat gadis itu dan berkata dengan lembut, "Meskipun kedua gadis itu lebih cemburu, mereka paling berbelas kasih, marahlah, semakin menyedihkan kamu, semakin baik. Selama kamu merobek air mata mereka, tidak akan ada yang tersisa." Petik 2. Benarkah? Empat wanita langsung tersenyum. Kehidupan para suster cukup miskin.
Lin Huan mendapatkan kembali kekuatannya, lalu berdiri dan berkata, ayo pergi dan temui kedua wanita itu. Petik 2. Terkekeh, semua saudari tertawa bersama, tetapi pada saat yang sama, mereka juga gugup. Huan bekerja sama dengan beberapa orang untuk keluar dari ruangan, tetapi ketika dia melihat Jiang Wu dan Su Qiang dibagi menjadi dua tim, seperti penjaga umum yang berjaga, Lin Huan tergerak sejenak dan berkata, semua saudara punya kerja keras. Aku akan membiarkan burung gagak menghadiahimu dengan baik ketika kamu kembali. Semua saudara tersanjung, Jiang Wu melangkah maju dan berkata, Saudara Huan, adalah tugas kami untuk melindungi keselamatan Anda. Lin Huan tersenyum, memikirkan malam ini tidak hanya menyembuhkan lukanya, tetapi juga menerima 4 kecantikan, jika bukan karena saudara-saudara ini berusaha sekuat tenaga untuk membantu penjagaan mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa tidak khawatir, mau tidak mau berkata dengan tegas tidak hanya memberi penghargaan, tetapi juga harus memberi penghargaan yang besar. Setelah Lin Huan selesai, dia tertawa dan mengajak wanita cantik itu keluar. Jiang Wu, Su Qiang dan saudara-saudara lainnya semuanya bingung, tetapi ketegangannya lebih fleksibel. Mereka berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu. Di bawah penjagaan kami, Saudara Huan memeluk 4 wanita cantik. Tentu saja, dia bahagia. Saudara-saudara tidak bisa menahan tawa. Lin Huan memimpin 5 wanita cantik kembali ke aliansi. Liu Mengya dan Liu Mengsu, yang tinggal di sana, tidak sabar melihat Lin Huan tidak terlihat selama sehari semalam. Saat ini, begitu Lin Huan muncul, mereka membawa kembali 4 wanita cantik dan muda. Untuk sesaat, wajah kedua kakak beradik itu menjadi sangat jelek. Melihat Mawar, mereka menarik Mawar itu ke samping. Wajah Liu Mengya menjadi dingin dan berkata, bangkit, awalnya aku memintamu untuk mengikuti kakak. Laki-lakiku, tetapi biarkan saudara Huan memilikimu. Tidak baik melakukan kesalahan apapun. Sekarang kamu telah mengikutinya, kamu tidak hanya tidak menghalangi dia, tetapi juga membuatnya lebih lancang. Liu Mengsu juga memelototi matanya dan berkata, ya, Mawar, dia telah membawa kembali 4 wanita cantik dalam 1 hari 1 malam. Rose tidak bisa menahan perasaan tertekan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Mengya, Mengsu, aku bersalah. Kamu masih dianiaya. Mengapa kamu tidak menjaga saudara Huan? Liu Mengya mendengus dingin. Ya, Anda dianiaya. Saya pikir Anda membantu tiran itu. Liu Mengsu berkata dengan minyak dan cuka. Oh, aku benar-benar bersalah. Mawar menangis beberapa saat. Melihat bau asap yang menyengat, Lin Huan mau tidak mau berjalan ke arah beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, Mengya, Mengsu, aku kembali. Liu Mengya, Liu Mengsu tiba-tiba bersenandung dingin, berkata, kami tidak buta. Melihat bau mesiu yang menyengat, Lin Huan tidak bisa menahan senyum canggung, saudaraku, kamu khawatir. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Kamu telah menambahkan 4 wanita cantik. Apakah kamu mengkhawatirkan kami? Liu Mengya cemberut, bersenandung. Liu Mengsu bersenandung dingin dan berkata, saya khawatir Anda akan segera melupakan saudara perempuan kita. Kedua saudara perempuan itu merasa sedih untuk beberapa saat, dan bahkan mata mereka menjadi merah. Mereka mengira pria itu sangat senang dengan yang baru dan bosan dengan yang lama. Lin Huan bingung sejenak, dan berkata, bagaimana bisa? Mengya, Mengsu, bagaimana kakak laki-laki bisa melupakanmu? Liu Mengya dan Liu Mengsu mengabaikannya untuk sementara waktu. Rose melihat situasinya tidak baik, segera ke bambu Meilanju 4 mata perempuan, ketika keempat wanita itu melihatnya, mereka datang satu demi satu. 2 saudara perempuan, Chun Mei sangat menyedihkan. Ibu Chun Mei meninggal ketika dia berumur 3 tahun, dan ayahnya mengambil ibu tirinya, tetapi ibu tirinya tidak baik padaku. Dia selalu menganiaya dan memukuliku. Lalu aku melarikan diri, menjadi seorang yatim piatu, tinggal di jalanan dan hampir mati kelaparan. Kemudian, dia dikirim ke panti asuhan oleh seorang bibi yang baik hati. Tanpa makan sedikit, dia dikirim ke sebuah pulau oleh sekelompok orang menjadi seorang pembunuh. Dia diintimidasi oleh bos dan hidup dalam kegelapan. Untungnya, saya bertemu saudara Huan. Saudara Huan mengasihani saya dan menerima saya. 2 kakak perempuan, tolong jangan keluarkan saya lagi mengungkapkan, katakanlah, sudah ada air mata yang berputar-putar. Liu Mengya, sepasang saudara perempuan Liu Mengsu tiba-tiba mendengar mata merah, tidak dapat membantu tetapi dengan cepat memegang Chun Mei berkata, saudara perempuan, kamu benar-benar terlalu miskin,
apakah saudara perempuan itu tidak baik, saudara perempuan setelah merawatmu dengan baik? Chunmei menangis dan berkata, terima kasih untuk kedua saudara perempuanmu. Begitu suara Chunmei turun, sialan berlari mendekat. Sebelum dia berbicara, air matanya turun. Dua saudara perempuan, sialan lebih sengsara. Sialan ditinggalkan ketika dia baru lahir. Saya tidak tahu siapa orang tuanya sendiri. Konon saat itu, saya sangat lapar hingga menangis tubuhku, jadi aku diselamatkan oleh pria yang baik hati. Baru saja mengatakan itu, sialan sudah menangis. Liu Mengya dan Liu Mengsu berpikir bahwa saudara perempuan mereka telah dirawat dengan baik dan dicintai oleh orang tua mereka sejak mereka masih kecil. Belakangan, meskipun mereka menghadapi beberapa kesulitan, mereka sangat beruntung bisa bertemu dengan saudara Huan. Ketika mereka mendengar bahwa sialan membicarakannya, mereka langsung menangis dan memeluk Sialan. Mereka berkata, saudari Sialan, jangan membicarakannya lagi, ini akan menjadi rumahmu di masa depan. Sialan menangis dan berkata, terima kasih, dua saudara perempuan. Liu Mengya dan Liu Mengsu tidak bisa tidak melihat ke arah Lin Huan. Lin Huan diam-diam tertawa. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghampirinya. Mereka berdua menutup telinganya dan berkata, saudaraku, kamu sengaja, apakah kamu berkolusi dengan Ross? Lin Huantong menangis, saya tidak memilikinya. Saya tidak memilikinya. Itu benar. Dongzu dan Qiuju juga berlari dan menangis, dua saudara perempuan. Pada kenyataannya, pengalaman hidup kami sangat menyedihkan. Itu semua benar. Kami diambil dari orang tua kami sejak kecil dan menerima pelatihan yang tidak manusiawi setiap hari. Hari ini kami tidak tahu apakah kita bisa hidup besok. Ada banyak saudari bersama kita. Beberapa dari mereka sengsara dan bunuh diri. Beberapa ingin melarikan diri dan terbunuh. Ada juga yang sedang dalam pelatihan, kelemahan fisik, kematian karena kecelakaan masa kanak-kanak. Sampai kita bertemu saudara Huan, kita melihat harapan dan cahaya. Tolong bawa kita masuk. Krisan musim gugur dan bambu musim dingin ini bernyanyi dan berkata, mata berkaca-kaca berputar, indah tak tertandingi, menyaksikan orang-orang menghargai tanpa henti. Kedua saudara perempuan itu merasa sangat masam. Ketika mereka melihat keempat gadis itu menangis karena perasaan sedih mereka, hati mereka menjadi lembut dan berkata, semua saudara perempuan tahu, semua saudara perempuan tahu. Putri keempat berhenti menangis, hanya untuk mendengar Liu Mengya berkata, sebenarnya, itu bukan kekikiran saudari itu, tetapi praktik kitab suci yang diberkati oleh saudara Huan, dan psikologi perburuan nafsunya menjadi semakin kuat, saudara Huan akan menjadi terlalu kuat suatu hari nanti, jadi dia akan menjadi semakin serakah dan melakukan apapun yang dia inginkan. Petik 2. Ya, aku dan saudara perempuanku khawatir saudara Huan tidak akan menjadi kakak laki-laki yang kita kenal suatu hari nanti, jadi kita harus mengendalikannya. Liu Mengsu berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Huan akhirnya mengetahui niat baik kedua saudara perempuan itu, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Mengya, Mengsu, jangan khawatir, kakak akan selalu menjadi kakak lo. Keempat gadis Mei Lanju dan Zhu semuanya menganggukkan kepala dan berkata, kami semua bersedia mengikuti kakak Huan. Kakakku tidak perlu khawatir. Ross melangkah maju dan berkata dengan lemah, Mengya, Mengsu, kamu benar-benar punya hati. Faktanya, Huan dibunuh kali ini. Namun, Huan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan mereka. Saudara Huan selalu mementingkan cinta dan kebenaran, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Saudara Huan tahu apa yang terjadi. Baik Liu Mengya dan Liu Mengsu mengangguk. Liu Mengya berkata, kita semua tahu bahwa saudara Huan adalah seorang gangster. Dia tidak bisa hidup seperti orang normal. Dan kita juga memiliki kesulitan kita sendiri, bisa mendapatkan perlindungan saudara Huan, bahwa kita sudah ditakdirkan. Karena kita ditakdirkan untuk memilikinya, persaudaraan dalam hidup ini, mari kita rukun di masa depan. Apa yang dikatakan Liu Mengya masuk akal dan beralasan, dan memiliki gaya kakak perempuan. Lin Huan merasa bersyukur, berdiri di satu sisi sambil tersenyum, dia berkata dalam hatinya, aku punya takdir. Itu juga takdirku. Ross menghampiri Lin Huan dan berkata sambil tersenyum manis, saudara Huan, kamu bangga sekarang. Tiba-tiba, kita memiliki 7 istri yang cantik. Saya khawatir banyak orang yang tidak dapat bermimpi. Semua saudari terkikik. Lin Huan mengangguk sambil tersenyum dan berkata,
merupakan suatu kehormatan besar bagi kakak laki-laki saya untuk disukai oleh semua adik perempuan saya. Anda dapat yakin bahwa kakak laki-laki saya tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk melindungi Anda di masa depan. Ross berkata lagi, Saudara Huan, Mei Lan Juzu, keempat saudara perempuan itu memiliki keterampilan yang baik. Anda dapat mengatur sesuatu agar mereka menghindari kebosanan. Lin Huan berpikir jika dia mendapatkan Mei Lan Juzu, dia akan mendapatkan 4 ahli dari aliansi. Dia memikirkannya dan berkata, Mei Lan Juzu adalah seorang pembunuh. Dia memiliki kemampuan dan keterampilan yang sangat baik untuk memahami bahaya. Dalam hal ini, kalian berlima, yang bangkit sebagai pemimpin, secara khusus bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan aliansi. Faktanya, pekerjaan keamanan, yaitu Mawar membawa mereka ke semua tempat ketika mereka tidak ada pekerjaan. Benar-benar berbahaya. Bagaimana Lin Huan membiarkan mereka berkelahi? Bambu Mei Lanju dan Mawar mencium ucapan, langsung tersenyum, seperti berlima bunga-bunga indah, mengangguk dan berkata, terima kasih Saudara Huan. Lin Huan mengatur segalanya, dan saudara perempuan Liu menerima Mei Lan Juzu. Mereka merasa sangat bahagia setelah pembunuhan, meskipun Lin Huan tidak dalam bahaya, dia tidak bisa membantu tetapi memeriksa kembali kekuatan Liga 7 Pembunuh. Mang Ungu gagal membunuh Lin Huan, dan kembali ke sub altar kota Liga 7 Pembunuh, melaporkan semuanya ke Sue Hong di tangannya di tanah. Sial, Lin Huan ini benar-benar penuh kebencian. Sue Hong memarahi dengan marah. Begitu dia memikirkan mawar favoritnya dan dengan hati-hati membudidayakannya, dia siap menemaninya ke Lau Mei Lanju dan Zusi, semuanya dibawa ke rekening oleh Lin Huan. Dia gemetar karena marah dan ingin menghancurkan Lin Huan menjadi bubuk. Mang Ungu dengan dingin menatap merah darah, berkata, bos tenang, atau rawat tubuh. Tenang, bagaimana kamu ingin aku tenang? Sue Hong meraung, kali ini, saya kehilangan istri saya dan menghancurkan pasukan saya. Saya mengirim Anda untuk bekerja, tetapi saya tidak berhasil. Tembakan pertama Purple Mang gagal. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia melangkah mundur dan berkata, Lin Huan ini memiliki keterampilan yang luar biasa. Yang lebih penting, ada banyak ahli di sekitarnya. Jadi jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus mengambil pandangan jangka panjang. Jangka panjang, jangka panjang. Sue Hong sangat marah, plum, anggrek, krisan, dan bambu itu dipilih dengan cermat dan dibudidayakan oleh ribuan gadis muda. Mereka tidak hanya luar biasa dalam keterampilan, tetapi juga cantik dalam penampilan. Saya menantikannya. Ini tidak mudah bagiku untuk mengharapkan mereka tumbuh hingga usia 18 tahun. Aku tidak menyangka akan dibawa pergi oleh Lin Huan. Bagaimana menurutmu aku tidak marah? Petik 2. Mang Ungu Aleng, hanya tahu merah darah hingga krisan anggrek plum alasan sebenarnya menyukai bambu, tidak melihat dengan berat berkata, bos, dalam hal ini, Mang Ungu akan melakukan yang terbaik, bantu kamu mengambilnya. Ambil, bagaimana kalau ambil? Bahkan jika kamu benar-benar mengambilnya, itu adalah sisa makanan yang digunakan oleh Lin Huan. Saat memikirkan Lin Huan menunggangi 4 wanita cantik, Sue Hong ingin muntah darah. Mang Ungu tidak dapat menahan keterkejutannya, dan mengobrol dengan cara itu, kakak laki-laki tertua itu memilih beberapa lagi, berkultivasi. Omong kosong, Sue Hong memarahi, saya berusia 50 tahun ini. Jika saya menunggu 8 atau 10 tahun lagi, saya akan setengah mati. Dokter warna bunga persik, pidato berbau Mang Ungu, mau tidak mau wajahnya menjadi biru untuk sementara waktu dan putih untuk sementara waktu, menganggap strategi ini sangat buruk. Hanya tidak tahu harus berkata apa pada saat yang tepat, kulit merah darah Yin Yin berkata, bekas. Mata merah darah itu tiba-tiba menjadi dingin, Yin dan King tidak yakin menatap Mang Ungu, dan berkata dengan dingin, bagaimanapun, Lin Huan ini harus mati, dan bambu krisan anggrek prem, termasuk mawar, akan direnggut olehku. Ya, Mang Ungu dengan berat menjawab ya. Tapi Sue Hong berpikir dia telah merencanakan tidak kurang dari 4 pembunuhan terhadap Lin Huan. Dia telah kehilangan pasukannya, tapi Lin Huan selamat. Oleh karena itu, Lin Huan sungguh tidak mudah untuk dibandingkan, jadi dia harus merencanakan dengan baik untuk membunuhnya. Jadi dia mengangkat kepalanya dan berkata, ada berita dari Sirius baru-baru ini. Mang Ungu mengangguk dan berkata, menurut pemahaman bawahan, setelah diusir dari kota oleh Lin Huan, Sirius telah menunggu dan mencari kesempatan yang tepat untuk memberikan pukulan fatal pada Lin Huan.
Sue Hong mengangguk sedikit dan berkata, Sirius ini telah menderita kerugian besar dari Lin Huan dan sangat mengenal Lin Huan, jadi kita perlu meminjam bantuan ini. Mang Ungu mengangguk sedikit, berkata, karena bos siap bersatu dengan Sirius, maka saya akan pergi memberitahu dia dan menemui bos. Tidak, aku akan menemuinya sendiri. Merah Darah tersenyum tipis. Hanya Sirius, bagaimana dia bisa menjadi bosnya? Mang Ungu tidak bisa menahan amarahnya. Keterampilan Sirius ini jauh lebih sedikit daripada dirinya sendiri. Mengapa bos memperlakukannya dengan sopan? Kamu tidak mengerti, Mang Ungu. Merah Darah hei tanah tertawa, apakah kamu tahu kenapa? Mang Ungu menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahanku bodoh. Tolong jelaskan. Tanah lampu Merah Darah berkata, Aun Ungu, meskipun keterampilanmu lebih kuat dari Sirius. Tapi kamu paling banter adalah pisau yang menusuk jantung musuh dan membunuh mereka. Dan Sirius, adalah serigala, ambisius, bisa membiarkan kata-kata dari serigala ambisius musuh. Meskipun hatinya tidak yakin, tetapi wajahnya tidak terungkap. Namun, Zimang juga tahu bahwa Sirius pernah menjadi pemimpin Sekte Naga dan Harimau pemimpin Sekte tersebut, jadi dia memisahkan diri dari Sekte Naga dan Harimau dan mendirikan pintu baru. Ini menunjukkan ambisi besar pria ini. Mang Ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, terima kasih atas saran Anda. Huoran Yang, Merah Darah berdiri, matanya menembus lapisan pembunuhan, berkata, kita akan menemui Sirius. Ya, kata Ungu yang menakjubkan, dengan darah merah dan pergi. Sirius telah menunggu waktu terbaik, tetapi ketika dia mengetahui bahwa bahkan para pembunuh yang dikirim oleh Sue Hong dibuat frustrasi oleh Lin Huan, dia merasa sangat kecewa. Saat ini, sambil memandangi botak dan bintik matahari, dengan dingin berkata, saya izinkan Anda menanyakan situasinya. Sunspot dengan cepat maju dan berkata, menurut bawahan saya, apakah Chu Feng dan bayangan pernah muncul di gedung Hongsing? Tapi mereka sangat berhati-hati. Ketika saya pergi, mereka sudah meninggalkan. Sirius dengan dingin berkata, terus bertanya, kita harus terhubung dengan Chu Feng dan bayangan. Mereka dipaksa oleh Lin Huan seperti tikus di jalan dan sangat membenci Lin Huan. Kita dapat menyelamatkan banyak masalah dengan bekerja sama dengan mereka. Petik 2. Ya, Barehet dan Sunspot menyebutnya. Hahaha, tidak disangka kamu menjadi anjing tersesat. Saat itu, Sue Hong masuk sambil tertawa. Ketika Sirius melihat Sue Hong dan Zimang datang, dia sangat gembira dan berkata, Saudara Sue Hong, jika kamu datang ke sini, kamu akan merindukan Yuanying. Jika kamu merindukan Yuanying, kamu akan merindukan Yuanying. Sue Hong memandangi rumah kumuh itu dan berkata, Sirius, tempat ini tidak ada bandingannya dengan kota Siriusmu yang liar dan agresif. Sirius menggelengkan kepalanya, menghela napas dan berkata, Saudara Sue Hong, jangan mengolok-olok saya. Ini bukan dari Bai Lin Huan. Mata merah darahnya bersinar dingin, dan dia menegur, buah Lin Huan ini benar-benar berani dan menantang. Dia tidak hanya terus-menerus merampok bangsaku, tetapi juga tidak menaruh perhatian pada Liga 7 Pembunuh. Terkejut dan berkata, meskipun aliansi Lin Huan akan tumbuh semakin kuat, itu masih jauh lebih sedikit dari aliansi 7 pembunuhmu. Sue Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Sirius, kamu tidak tahu apa-apa. Sejak berdirinya aliansi 7 pembunuhan, meskipun telah tersebar di seluruh dunia, tidak ada seorang pun yang memiliki keputusan akhir. Saya hanya bertanggung jawab atas Tiongkok, dan saya tidak punya hak untuk mengerahkan pembunuh dari negara lain. Petik 2. Oh, Sirius mengangguk dan berkata, aliansi 7 pembunuhan yang asli disebut aliansi 7 pembunuhan, adalah sebuah aliansi. Ya, aliansi 7 pembunuhan adalah aliansi internasional, yang menyatukan tetapi tidak saling mengganggu. Jadi saat ini saya hanya bisa mengerahkan tenaga ahli dalam negeri. Dan sekarang para ahli di sekitar saya sudah habis-habisan, dan 4 pembunuh kecantikan yang saya kembangkan dengan hati-hati adalah milik Lin Huan, bahkan Mang Ungu, salah satu dari 7 pembunuh, tidak ada gunanya. Darah merah berkata di sini, tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Lesung pipi tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengarkannya. Lin Huan benar-benar tidak sederhana, dan bahkan membuat yang lain khawatir ketika mereka mendengar darah merah dengan hati yang gemetar. Di kali ini, Sue Hong datang ke Sirius untuk membahas strategi menghadapi Lin Huan bersama, jadi dia harus memperhatikan.
Sirius mau tidak mau merenung, alasan mengapa Lin Huan menjadi semakin sulit untuk dihadapi adalah karena menurut spekulasi terperinci saya akhir-akhir ini, Lin Huan tidak hanya mendapatkan biografi sebenarnya dari semua kebijaksanaan dan perhitungan orang tua Tianxin, tetapi juga mengajarinya harta karun orang tua Tianxin. Apa? Kitab kebahagiaan. Baik Sue Hong maupun Simang terkejut. Ya, ketika saya kembali ke markas geng naga dan harimau dan orang-orang terkenal di bawah tanah untuk merencanakan rencana yang penuh kebahagiaan, saya tahu bahwa murid orang tua Tianxin akan kembali ke kota, jadi saya berpikir bahwa Lin Huan harus memiliki keahlian unik dari orang tua Tianxin. Itu rahasia untuk membuka gerbang kebahagiaan. Jika Anda mendapatkannya, setelah berkultivasi, konstitusinya akan berubah secara dramatis, dan kultivasinya akan cepat lesung pipit untuk mendapatkan kembali kunci kebahagiaan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika lesung pipit terjadi, kekuatan Lin Huan akan tumbuh secara bertahap, kata Sirius dengan sungguh-sungguh. Pemimpin serikat, sejauh yang saya tahu, Lin Huan telah memberikan kunci bayangan. Lesung pipit menyela. Sirius memalingkan wajahnya dengan dingin, memandangi lesung pipit dan berkata, awalnya, aku juga berpikir begitu. Tapi kemudian aku mengetahui bagaimana kekuatan Lin Huan menjadi semakin kuat, jadi aku berspekulasi bahwa orang penipu seperti Lin Huan tidak akan melakukannya. Berikan kunci rahasia kebahagiaan yang sebenarnya kepada bayangan itu. Jadi batu giok indah di tangan bayangan. Itu palsu. Dengan cara ini, kekuatan Lin Huan akan semakin kuat jika dia memiliki harta kebahagiaan. Jadi semakin sulit bagi kita untuk menghadapinya. Kata wajah dingin berwarna merah darah dengan dingin, memang benar kekuatan Lin Huan kini sudah mencapai level pembunuhan bayi. Jika kita terus berlatih, akan semakin sedikit orang yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, kita harus membuat pengaturan secepatnya untuk membasmi Lin Huan. Kata Sirius dengan sengit. Merah darah juga mengangguk, Lin Huan ini tidak akan tersingkir dalam 1 hari, aku tidak bahagia dalam 1 hari. Jadi dia harus mati. Lin Huan licik dan banyak akal. Jika kita melawannya secara langsung, itu sulit untuk mengambil keuntungan darinya. Jadi jika kita ingin menyingkirkan Lin Huan, kita harus mengambil pandangan jangka panjang. Sirius menderita kerugian besar karena Lin Huan, tapi dia masih khawatir dan berkata dengan hati-hati. Saya telah mengesampingkan 4 pembunuhan. Jika Lin Huan menghindari 7 pembunuhan dari Liga 7 Pembunuh, saya khawatir saya tidak akan bisa melakukannya. Jadi tindakan selanjutnya hanya berhasil, bukan gagal, kata tanah yang menginspirasi kekaguman merah. Mereka mengangguk satu sama lain, dan Sue Hong berkata lagi, Sirius, tujuan kedatangan saya ke sini sudah jelas. Strategi apa yang lebih baik yang Anda miliki selanjutnya? Sirius merenung sejenak dan berkata, saya mencari bayangan klub naga hijau dan Chu Feng. Jika saya menemukan mereka dan bekerja sama dengan mereka, saya pasti bisa membunuh Lin Huan. Mengapa kamu harus menemukannya? Sue Hong bertanya. Saudara Sue Hong, kamu tidak tahu apa-apa. Bayangan ini dan Chu Feng sangat membenci Lin Huan. Mereka tidak ragu-ragu untuk membuat bangunan runtuh dan ledakan kapal untuk menghadapi Lin Huan. Meskipun tidak berhasil, mereka berhasil. Lin Huan berusaha keras. Jika kita menemukan mereka dan bekerja sama dengan mereka, mengapa kita tidak mengkhawatirkan Lin Huan? Petik 2. Sirius tidak bisa menahan nafas dan berkata, tetapi 2 hari ini diinginkan, ingin menemukan jejaknya, sulit dan sulit. Darah merah haha tersenyum, ini kamu tidak perlu khawatir, pembunuhku paling baik dalam melacak dan menyelidiki informasi orang lain, ini bagiku. Perasaan berani itu bagus, tunggu sampai kita menemukan bayangan dan angin Chu, sekali lagi dari pertimbangan jangka panjang. Sirius berkata sambil tersenyum, baiklah, kali ini aku akan membiarkan Lin Huan mati. Kata Sirius dengan sengit. Setelah Sue Hong bergabung dengan Sirius, suasana hati Sirius sedang baik. Dia berpikir dalam hati, Lin Huan, kamu akan mengambil Sirius gangku, dan inilah saatnya kamu mati. Sejak Lin Suehao bertemu dengan bayangan Chu Feng hari itu, dia berpikir bahwa dia tidak hanya bisa mengalahkan Lin Huan, tetapi juga mewarisi harta keluarga Lin. Dia sangat bahagia sesaat. Ketika Nyonya Lin melihat putranya tidak lagi depresi selama 2 hari ini, dia juga bahagia. Dia berkata secara rahasia, bahkan jika anak laki-laki tidak dapat mewarisi harta keluarga, selama dia mengubah cara hidupnya di masa depan, dia tidak akan mengkhawatirkan makanan dan pakaian. Saat Nyonya Lin memikirkan hal ini,
Lin Suihao datang dan mendudukkannya di sofa. Lalu dia menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Nyonya Lin dengan hormat. Nyonya Lin terkejut. Apakah matahari terbit dari barat, atau apakah putranya mempunyai semangat yang salah? Sepertinya anak laki-laki itu tidak pernah memperlakukan dirinya sendiri dengan sopan sejak dia masih kecil. Lin Suihao berkata sambil tersenyum, "Bu, kamu minum teh. Obat apa yang kamu jual di labu?" Nyonya Lin menatap Lin Suihao. Lin Suihao sedikit duduk tegak, dengan sungguh-sungguh berkata, "Bu, saya benar-benar punya sesuatu untuk meminta bantuan Anda. Aku tahu kamu tidak akan begitu baik. Katakan padaku apa yang kamu inginkan." Lin Suihao menjadi serius, penampilannya sangat serius. "Bu, saya ingin meminta ibu membantu saya meminjam 3 miliar dari ayah saya." 3 miliar? Kenapa kamu menginginkan uang sebanyak itu? Kata Nyonya Lin dengan mulut besar. Mengetahui bahwa dia ingin ibunya membantunya, Lin Suihao berkata, "Bu, menurutku ayahku tidak akan membiarkanku mewarisi properti kami. Tapi aku tidak ingin menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, jadi aku memikirkannya dan bersiap untuk memulai perusahaanku sendiri." "Nak, kamu meminum obat yang tepat." Nyonya Lin terkejut. Dia mengira, putranya tidak pernah tahu apapun selain makan, minum, dan bersenang-senang. Sekarang setelah dia terpukul, dia ingin memulai perusahaannya sendiri. "Bu, aku serius." Lin Suihao dengan sungguh-sungguh berkata, "Sejauh yang saya tahu, orang yang bertanggung jawab atas grup Chu yang menentang kami sedang dicari oleh polisi. Grup Chu telah menjadi berantakan. Dewan direksi telah memutuskan untuk menjual grup Chu. Namun, karena kelompok Chu terlibat dalam tuntutan hukum yang begitu besar, meskipun tidak ada hubungannya dengan kelompok Chu, itu adalah penanggung jawab utama mereka. Jadi yang lain tidak berani membeli kelompok Chu dengan mudah, saya khawatir mereka akan melakukannya. Terlibat. Oleh karena itu, harga jual grup Chu Shi saat ini terlalu rendah untuk bisa lebih rendah lagi." Nyonya Lin berkata dengan kaget. "Ya, ini adalah kesempatan terbaik." Lin Suihao berkata dengan pasti. Nyonya Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Suihao, seolah-olah dia sudah mengenalnya sejak lama. Dia sangat senang dan berkata, "Nak, aku tahu ayah harimau tidak punya anak anjing. Ayahmu, seorang taipan bisnis seperti itu, bagaimana dia bisa membesarkan anak yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan? Keputusanmu, ibu sangat senang. Bu, kamu berjanji untuk membantuku." Lin Suihao sangat senang. "Tetapi 3 miliar bukanlah hal yang kecil. Bahkan jika saya berjanji untuk membantu Anda, ayah Anda mungkin tidak setuju untuk memberikannya kepada Anda." Nyonya Lin berpikir dan berkata, "Saya sudah memikirkan masalah ini. Maka Anda ingat untuk berbicara mewakili saya." Lin Suihao berkata sambil tersenyum. "Itu wajar. Kamu adalah anakku sendiri. Saya tidak akan membantu Anda." Nyonya Lin tampak seperti seorang ibu yang penyayang. "Saya sendiri yang memasak beberapa hidangan kecil hari ini, tetapi ayahmu sangat bahagia. Mari kita bicarakan hal itu." "Yah, itu bagus." Lin Suihao sangat senang. Malam itu, ibu dan anak perempuan Lin Guodong dan Lin Suiwei bertemu di depan pintu villa. Lin Suiwei dengan cepat membukakan pintu untuk Lin Guodong dan membantunya pulang. Namun, setelah beberapa langkah, Lin Guodong berdiri diam, menghela nafas dan berkata, "Xiao Wei, ayah ingin memberitahumu sesuatu. Hari ini sibuk, aku tidak datang dan berkata, kamu baru kembali hari ini, aku hanya mengucapkan kata-kata dalam hatiku." Lin Suiwei berkata sambil tersenyum, "Ayah, yang penting, ayo kita pulang dan membicarakannya." Lin Guodong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lebih baik aku mengatakannya dulu lalu kembali. Kamu bisa menemaniku ke taman." Lin Suiwei mengangguk dan membantu Lin Guodong berjalan di trek dan lapangan di taman. Lin Guodong berkata, "Xiao Wei, aku pergi menemui Ahuan beberapa hari yang lalu dan bertanya kepadanya tentang mewarisi Lin properti keluarga, tapi dia tidak setuju." Oh, Lin Suiwei secara alami tahu alasan mengapa Lin Huan tidak mau menerima industri keluarga Lin, jadi dia tidak merasa terkejut. Dia hanya mengangguk sedikit. Lin Guodong melanjutkan, "Sekarang Ahuan tidak bersedia mewarisi properti keluarga Lin, dan kakakmu adalah murid magang, jadi aku khawatir bebannya akan ditanggung olehmu." Yah, bagaimana itu bisa terjadi? Meskipun Lin Suiwei telah mengambil tindakan pencegahan sejak lama, dia masih sangat terkejut. "Wei, jangan kaget. Sejak kamu mendirikan perusahaan investasi,
kamu sudah mengelola perusahaan dengan tertib. Ayahku sudah memperhatikan, jadi, terserah padamu untuk mewarisi properti keluarga Lin. Ayah bisa masih mempercayaimu. Petik 2. Tapi aku hanya seorang gadis, dan kakak laki-lakiku mungkin tidak setuju. Lin Xuewei mencoba mencari alasannya. Apa yang terjadi dengan seorang gadis? Sekarang zaman apa, wanita sudah setengah langit. Sedangkan kakak laki-lakimu, dia adalah orang yang tidak berguna. Ayah tidak mengharapkan apapun darinya. Jadi kamu harus memikirkannya dengan hati-hati, dan kamu sebaiknya bersiap-siap. Lin Guodong dengan sungguh-sungguh menatap mata Lin Xuewei dan memberitahunya secara mendalam. Dengan baik, Lin Xuewei mengangguk dengan lembut. Baiklah, ayo kembali. Lin Guodong dan Lin Xuewei masuk ke rumah bersama. Fang masuk ke dalam rumah, pengasuh Alan memanggil, Tuan dan Nona sudah kembali. Ketika Nyonya Lin mendengar pidatonya, dia sangat gembira dan berkata, Guodong sudah kembali, Xuewei juga akan datang. Nah, keluarga kami akhirnya berkumpul hari ini. Lin Guodong dan Lin Xuewei sedikit terkejut. Lin Guodong terkejut, festival apa hari ini? Nyonya Lin tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. Ini bukan festival, tidak bisakah keluarga kita duduk bersama dan makan enak? Bagus, melihat keharmonisan keluarganya, Lin Guodong merasa sangat bahagia. Nyonya Lin berkata sambil tersenyum, Xuehao, ayah dan saudara perempuanmu sudah kembali. Cepatlah melayani. Lin Guodong dan Lin Xuewei terkejut melihat Lin Xuehao keluar membawa sayuran. Lin Guodong dan Lin Xuewei mau tidak mau melihat ke atas dan ke bawah ke arah Lin Xuehao, bertanya-tanya apa yang terjadi hari ini. Nyonya Lin menghampiri Lin Guodong dan berkata sambil tersenyum, Guodong, hidangan ini disiapkan khusus untukmu oleh Xuehao dan aku. Lin Guodong membuka matanya dan berkata dengan tidak percaya, Xuehao juga berpartisipasi. Ya, Guodong, jangan selalu berpikir buruk tentang putramu. Faktanya, Xuehao juga anak yang baik, hanya memanjakannya di masa lalu. Ucap Lin sambil tersenyum. Yang mana, biarkan Lin Guodong dan Lin Xuewei, seperti dua mertua, tidak tahu. Sambil berbicara, Lin Xuehao sudah menyajikan semua hidangan, dan dengan sopan berkata, Ayah, saudari, duduklah, cepatlah. Lin Guodong dan Lin Xuewei merasa malu dan tersanjung. Lin Guodong memandangi meja yang penuh dengan makanan yang tak tertandingi, mengangguk dan berkata, bagus, bagus, sangat kaya. Ya, kakak, kamu tampaknya menjadi orang yang berbeda hari ini. Lin Xuewei juga berkata sambil tersenyum. Lin Xuehao berkata dengan wajah merah, Ayah, Xuehao dulu hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang, itu membuatmu khawatir. Tapi aku sudah menemukan jawabannya, dan aku memutuskan untuk berubah. Kakak, aku tidak percaya kamu akan berubah jika kamu tidak harus sopan atau curang. Lin Xuewei berkata sambil tersenyum. Xuewei, apakah kamu mengatakan itu tentang kakakmu? Nyonya Lin marah. Meskipun Lin Xuewei tidak menyukai ibunya atas nama ibunya sendiri, dia masih sangat hormat di permukaan, jadi dia dengan sungguh-sungguh berdiri dan tutup mulut. Namun, Lin Xuehao tampak sangat serius dan berkata, kakak laki-laki itu sebelumnya sangat jahat dan tidak memenuhi tanggung jawab menjadi saudara bagimu. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, meskipun kita dilahirkan dengan jubah yang sama, kami belum memperlakukanmu sebaik Ahwan, yang lahir dari ibu yang berbeda. Saudaraku, aku minta maaf. Aku harap adikku tidak menyalahkannya. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi saudara yang baik di masa depan. Petik 2. Lin Xuewei tergerak oleh emosi dari kata-kata ini, tetapi dia masih menebak, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Tapi Lin Xuehao mengangkat segelas anggur dan berkata kepada Lin Guodong, Ayah, Xuehao dulu bertindak ceroboh dan tidak tahu bagaimana melakukan apapun yang mengecewakan ayah. Tapi Snow Hao akhir-akhir ini memikirkannya, menurutku akulah yang paling maaf ayah. Ayah menanggung banyak hal, bekerja keras siang dan malam, tetapi saya sebagai seorang anak tidak dapat membantu ayah untuk berbagi kekhawatirannya dan menyelesaikan kesulitannya, sebaliknya, saya selalu menambah hambatan pada ayah. Saya akan bersulang untuk ayah saya. Setelah meminum segelas anggur ini, saya bersumpah kepada ayah saya bahwa saya akan memperbaiki diri dan menjadi pria baru. Lin Xuehao dapat mengucapkan kata-kata seperti itu, Lin Guodong sangat senang, tidak dapat menahan air mata, mengangguk dan berkata, baiklah, Xuehao, selama kamu tahu cara yang benar, ayah sangat senang.
Melihat Lin Suihao selesai minum, Lin Guodong berdeham dan berkata, jarang sekali bisa begitu bahagia hari ini. Kemarilah, makan sayur, makan sayur. Melihat mata merah Lin Guodong, Nyonya Lin berpikir bahwa putranya biasanya terlihat konyol, dan sekarang dia banyak bicara. Kali ini, tidak hanya lelaki tua itu yang tergerak, tapi juga diriku sendiri. Saya hanya berharap Suihao benar-benar dapat mengubah dirinya seperti yang dia katakan. Lin Guodong sangat senang melihat putranya menghapus sinisme masa lalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk minum lebih banyak bersama putranya. Setelah 3 putaran anggur, ayah dan anak keduanya minum sesuai suara tersebut. Lin Suihao menuangkan segelas penuh anggur lagi, mengangkatnya dan berkata, "Ayah, Suihao tidak hanya memutuskan untuk menghilangkan beberapa kebiasaan buruk, tetapi juga memutuskan untuk melakukan sesuatu. Saya harap ayah dapat mendukung saya." "Ya, Lin Guodong berkata sambil tersenyum, "Ayah, tentu saja aku mendukungmu, tapi apa yang ingin kamu lakukan?" Nyonya Lin segera berkata, "Guodong, Suihao telah memberitahuku sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia baru-baru ini mengetahui bahwa grup Chu memutuskan untuk menjual dengan harga rendah karena beberapa masalah. Suihao ingin mengambil alih bisnis Chu." Lin Suihao mengangguk dengan cepat dan berkata, "Ya, ayah, kelompok Chu hanya berjumlah 3 miliar. Saya akan berbicara dengan mereka lagi, menurunkan harganya, dan kemudian saya akan membelinya. Saya harap ayah dapat mendukung saya." Lin Guodong bukan satu-satunya yang mengatakan ini, tapi juga Lin Suiwei. Lin Guodong tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung. "Baiklah, Suihao, tahukah Anda bahwa Chu Feng, orang pertama yang mengendalikan grup Chu, memiliki sebuah kasus. Grup Chu sekarang menjadi kentang panas, dan tidak ada yang mau mengambilnya." Lin Suihao mengangguk dan berkata, "Ayah, saya secara alami mengetahui hal ini, tetapi justru karena alasan inilah peluang ini diciptakan. Bahaya dan peluang sering kali hidup berdampingan, bukan?" Lin Suihao biasanya pemarah. Saat ini, dia bahkan lebih baik dari monyet. Lin Guodong mau tidak mau memandangnya dengan pandangan baru. Dia mengangguk dan berkata, "Bisa dikatakan, tapi 3 miliar bukanlah angka yang kecil." Dokter warna bunga persik, "Ayah, apakah Anda membiarkan anak Anda tidak melakukan apapun? Tidak ada gunanya." Di mata Lin Suihao, warna permohonan terlihat jelas. "Guodong, sulit bagi anakku untuk membuat keputusan sebesar itu." Nyonya Lin menekankan nadanya dan berkata, "Saya tahu Anda selalu meremehkan Suihao. Bahkan jika dia memiliki kinerja yang bagus, Anda selalu meragukannya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu?" Lin Guodong mengangkat kepalanya yang bahagia. "Bukan begitu, Guodong. Kamu merasa Suihao pesolek, jadi kamu tidak percaya memberinya properti keluarga Lin. Tapi kamu tidak memberinya kesempatan. Bagaimana kamu tahu dia tidak kompeten? Sekarang, Mai Nak tidak akan mewarisi properti keluarga Lin. Dia ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Apakah kamu tidak ingin membantunya?" Tanda tanya. Lin Guodong tidak bisa menerimanya untuk sesaat, jadi dia berkata. Lin Suihao menuangkan segelas anggur untuk Lin Guodong dan berkata, "Ayah, aku tahu kamu ingin menyerahkan properti kami kepada Ahuan. Bahkan jika ayah melakukannya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi Ahuan adalah putramu, dan aku juga. Anakmu. Ahuan bisa mewarisi properti keluarga Lin, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu." Petik 2. Suihao, sikapmu hari ini, ayah sangat senang, tapi akuisisi grup Cushi bukanlah masalah kecil, kami harus mempertimbangkannya dengan cermat. Lin Guodong berkata dengan sungguh-sungguh. "Ya, kakak, kelompok Chu telah melakukan sebuah kasus, dan reputasinya telah hancur. Jika mereka mengambil alih dengan gegabah, mungkin akan jatuh ke tangannya." Lin Suiwei tidak bisa tidak mengingatkan. "Adikmu ada benarnya, Suihao. Kamu tidak boleh impulsif dalam hal apapun." Lin Guodong dengan sungguh-sungguh memperingatkan. "Kamu hanya tidak percaya padaku. Kamu tidak percaya aku bisa memperbaikinya. Kamu tidak percaya aku punya kemampuan." Lin Suihao jelas marah. "Guodong, Suihao jarang mengalami ini. Dia ingin mengalaminya. Tidakkah kamu memberinya kesempatan ini?" Nyonya Lin berkata dengan wajah dingin, "Karena kamu sangat eksentrik dan tidak ingin membantu putramu, maka aku akan membantunya. Bahkan jika kamu meminjamku, aku akan meminjamkannya 3 miliar yuan. Bukan itu maksudku." Lin Guodong berkata, "Apa yang ingin dilakukan Suihao,
ayah saya akan memberikan dukungan penuh kepada saya. Tetapi kelompok Chu ini benar-benar kentang panas. Saya tidak bisa melihatnya sebagai lubang api dan membiarkan anak saya melompat ke dalam. Peluang yang bagus, meskipun itu adalah lubang api, juga merupakan lubang api yang menguntungkan. Guodong, ada beberapa keputusan penting yang dibuat oleh para pengusaha, mana yang tidak berisiko, tegas Nyonya Lin lagi. Ayah, meskipun aku meminjam uang itu darimu, aku akan membayarmu kembali ketika aku mendapatkannya kembali. Lin Suihao berkata dengan serius. Lin Suiwei melihat bahwa Lin Suihao tampaknya sangat berbeda dari masa lalu. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi pada Lin Suihao dan apa yang akan terjadi. Saya tidak mengerti untuk sesaat. Jika Lin Guodong menolak lagi, itu akan menjadi tidak masuk akal. Dia berkata dengan ringan, Suihao, sebenarnya, ayahku ingin memberikan properti itu kepada Ahuan, tapi dia tidak mau melakukannya di sini. Jadi aku hanya bisa menyerahkan industri ini kepada adikmu untuk diurus. Jika kamu bertekad untuk memperbaikinya, kamu dapat mengikuti adikmu untuk mempelajari lebih lanjut. Kamu benar-benar mahir dalam segala aspek. Saya akan membiarkan adikmu mentransfer industri itu kepadamu lagi. Petik 2. Ketika Nyonya Lin mendengar pidatonya, dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Snow House sangat bagus, ayahmu masih membuat rencana untukmu. Namun, Lin Suihao bertekad untuk bekerja sama dengan Chu Feng dan menjadi raksasa bisnis melebihi ayahnya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, meskipun kamu sangat memperhatikan Suihao, Suihao tidak ingin bergantung pada keluarganya dan sangat ingin menorehkan prestasinya sendiri. Lin Guodong terkejut ketika mendengar pidatonya. Dia menatap Lin Suihao untuk waktu yang lama dan tiba-tiba tertawa. Untuk sesaat, semua orang bingung. Lin Guodong berkata, baiklah, Suihao, milikilah keberanian. Itulah yang dikatakan seorang pria. Karena kamu telah mengambil keputusan, ayah akan mendukungmu sampai akhir. Lin Suihao sangat gembira dan segera menuangkan anggur untuk Lin Guodong. Ayah dan anak bahagia untuk sementara waktu. Dan Lin Suiwei selalu merasa itu tidak benar, tetapi mengenai apa yang salah, dia tidak bisa memikirkannya sejenak. Lin Suihao berhasil membujuk ayahnya untuk membantunya berinvestasi. Dia sangat senang. Dia belum pernah merasa sesukses ini sejak dia masih muda. Senang, keesokan harinya melalui cara khusus Chu Feng pergi sendiri untuk menemukan Chu Feng. Tuan Lin, semuanya berjalan lancar. Ini selangkah lebih dekat dengan tujuan kita. Mari kita minum. Chu Feng mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Ah Feng, jangan panggil aku Tuan Lin lagi. Panggil saja aku Suihao. Lin Suihao dan Chu Feng mendentingkan cangkir untuk berkata. Mereka mengangkat gelas dan menukarnya. Lin Suihao sangat senang sehingga dia menepuk bahu Chu Feng dan berkata, Ah Feng, aku akan makmur di masa depan. Aku yakin aku tidak bisa hidup tanpamu. Suihao, kamu sangat baik. Urusanmu adalah milikku, dan aku akan berusaha sebaik mungkin. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lin Suihao bertanya. Selanjutnya, terserah Anda untuk membeli grup Chushi. Lalu duduk kokoh di posisi pertama grup Chushi, dan merasa nyaman selama beberapa hari. Bagus, Lin Suihao sangat senang. Setelah Lin Suihao mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Feng, didampingi oleh Lin Suiwei, ia bernegosiasi dengan Dewan Direksi Grup Chu, dan akhirnya mengakuisisi Grup Chu dengan harga 2,8 miliar yuan, sehingga perwakilan hukum Grup Chu berganti nama menjadi Lin Suihao. Lin Suihao duduk di kursi kulit di kantor ketua Grup Chushi, dia sangat gembira. Melihat Lin Suiwei, dia berkata sambil tersenyum, Xiao Wei, ini lumayan. Mulai sekarang semuanya milikku. Lin Suiwei berkata sambil tersenyum, ya, benar. Lalu dia berkata kepadanya, saudaraku, kamu sekarang adalah bos sebuah perusahaan besar. Kamu mempunyai tanggung jawab yang berat dan tidak bisa dianggap sebagai lelucon. Lin Suihao mengangguk dengan percaya diri dan berkata, Xiao Wei, yakinlah. Saya akan membuat bisnis saya semakin makmur dan terus meningkat. Itu bagus. Lin Suiwei mengangguk. Lin Suihao menjadi ketua Dewan Direksi. Dia kecanduan menjadi ketua Dewan Direksi. Dia tidak hanya membuat penyesuaian besar pada kelas internal perusahaan, tentu saja, penyesuaian ini berarti Chu Feng tetapi juga merekrut 2 sekretaris cantik. Tentu saja, kedua sekretaris cantik ini selalu memiliki banyak persahabatan dengan Lin Suihao. Pada saat ini, Lin Suihao menjadi ketua Dewan Direksi, yang tidak hanya emas tetapi juga tampan,
mau tak mau, di sekitar Lin Suihao, biarkan suasana hati Lin Suihao. Saya pikir saya tahu betapa menyenangkannya menjadi ketua dewan direksi, dan saya tidak akan bermain-main dengan hal-hal rendahan sebelumnya. Chu Feng dan Shadow berhasil membujuk Lin Suihao untuk membeli grup Chu, dan mau tidak mau mereka mempersiapkan rencana selanjutnya. Tuan muda, Anda benar-benar berniat membiarkan anak ini hidup bahagia. Meskipun bayangan itu terampil dan bijaksana, jelas lebih baik mendapatkan kebenaran plot Namong daripada mendapatkan gaya Chu yang telah berkecimpung dalam bisnis selama beberapa tahun. Mari kita buat anak ini bahagia selama beberapa hari. Menurutku menyenangkan sekali menjadi ketua dewan. Tapi saat dia mencerminkan kekuatannya, dia sudah dikontrol dengan kuat oleh kita, kendali kita. Petik 2. Hei, bayangan itu berkata sambil tersenyum, itu masih tuan kecil. Tapi apa yang tuan muda rencanakan lakukan? Mata Chu Feng menjadi aneh, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Tapi ketika dia melihat bayangan melintas di depannya, dia tertegun dan berkata, siapa itu? Bayangan itu juga terkejut. Siapa pria ini? Dengan kultivasinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa dia sudah dekat. Teman-teman, tentu saja, atau kamu akan mati. Pria itu berkata dengan lemah. Karena kamu adalah seorang teman, jangan berpura-pura menjadi hantu. Silakan muncul secepatnya. Bayangan itu berkata dengan dingin, waspada. Saat suara bayangan itu jatuh, namun bayangan itu melintas di depannya. Seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, berpakaian hitam, tiba-tiba muncul di hadapannya. Siapa kamu? Bayangan itu dan Chu Feng bertanya dengan heran. Tenda ungu. Pria itu mengucapkan dua kata dengan ringan. Zimang, salah satu dari 7 pembunuh tak kasat mata, Zimang. Shadow, jelas mendengar nama Mang Ungu, 7 pembunuhan, tidak ada yang selamat, di seluruh dunia seni bela diri kuno, Mang Ungu ini juga merupakan tokoh terkenal, mau tidak mau akan terkejut mengatakannya. Ya, aku adalah Mang Ungu dari Liga 7 Pembunuh. Tenda ungu masih bernuansa terang, seolah tidak ada sangkut pautnya dengan penampilan. Apa yang dapat Anda lakukan untuk kami, Tuan? Tanya bayangan itu, tetap tenang. Bos kami ingin bertemu denganmu. Tanah terang Miskanthus ungu berkata, ikutlah denganku. Siapa bosmu dan mengapa aku harus menemuinya? Polisi menginginkan Chu Feng dan bayangannya. Chu Feng tidak bisa menahan rasa takutnya. Ini bukan keputusan akhirmu, kamu bisa melihatnya hari ini, kamu bisa melihatnya. Nada suara Purple Monk sangat bangga. Kamu tidak terlalu memikirkan kami saat mengatakan itu. Bayangan itu jelas sedang marah. Apakah kamu masih ingin mencoba keahlianku? Kata Mang Ungu sambil tersenyum dingin. Bayangan itu sangat marah sehingga dia mengeluarkan pisau lempar dari tangannya dan menyebarkannya. Tiba-tiba, 5 atau 6 pisau lempar dibagi menjadi posisi atas, bawah, kiri dan kanan, dan ditembakkan ke arah Mang Ungu dengan kekuatan penuh speed. Namun, Mang Ungu tertawa tidak setuju. Ketika dia melihat pisau lempar itu sudah menyentuh tubuh Mang Ungu, semua pisau lempar itu berhenti. Bayangan itu terkejut, tetapi rahasianya tidak bagus kepalanya dan menembak ke arah bayangan itu. Bayangan itu makan banyak, dia dengan cepat menyentuh beberapa pisau lempar dari lengannya dan kemudian menjatuhkannya. Untuk sesaat, aku tidak bisa menahan keringat dingin. Tenda ungu, pedang terbang berwarna ungu muda, Raja Kehidupan Neraka, benar-benar layak untuk menyandang nama itu. Shadow memeluk dan memuji. Hentikan omong kosong itu dan ikuti aku. Kata Mang Ungu dingin. Meskipun Chu Feng dan Shadow sangat marah, mereka bukanlah lawan dari yang lain. Mereka segera mengikuti tenda ungu keluar ruangan. Namun, begitu bayangan dan Chu Feng keluar dari ruangan, mereka segera diawasi oleh saudara-saudara dari aliansi. Shadow menghela nafas dan berkata, saya khawatir kali ini bukan hanya Lin Huan yang menemukan jejak kita, tetapi polisi juga segera menemukan kita. Bagaimana bisa semudah itu? Purple Aon berkata dengan dingin, dan segera tidak berbalik, tiba-tiba beruntung, tetapi melihat 3 lampu ungu terbang dengan cepat. Saya melihat ketiga lampu ungu itu tidak hanya tampak memiliki mata, tetapi juga tampak berputar. Mereka menikam 2 bersaudara dari aliansi itu sampai mati dalam sekejap. Shadow tidak bisa menahan rasa kagumnya, dan berkata dengan cara yang terkejut dan rahasia, keterampilan tenda ungu ini secara tak terduga jauh di atas dirinya sendiri. Sudah beres, ayo pergi. Tenda ungu berkata dengan ringan. Chu Feng melihat bahwa keterampilan Mang Ungu sangat bagus, dan dia tidak mengatakan apapun saat ini.
Dia mengikuti bayangan itu, berbelok beberapa jalan, dan sampai di gedung 7 lantai yang tampak biasa saja. Bayangan dan angin musim semi bertanya-tanya bagaimana tenda ungu membawa kami ke tempat bobrok ketika pintu gedung tiba-tiba terbuka. Dua orang wanita cantik keluar dan mengajak beberapa orang masuk. Kemudian pintu utama gedung ditutup oleh kedua wanita cantik tersebut. Setelah Chu Feng dan bayangan memasuki pintu, mereka hanya memiliki tangga menuju ke atas sebelum bertemu. Bayangan itu mau tidak mau diam-diam memuji tempat ini memang tersembunyi seperti yang diharapkan. Di tempat seperti itu, karena terjadi keadaan darurat, sulit bagi orang luar untuk membedakan struktur arsitektur bangunannya. Benar saja, mereka mengikuti tangga naik turun. Entah sudah berapa lama mereka berjalan, tapi tiba-tiba mereka sampai di tempat penampungan. Mang Ungu mendorong, tempat berlindung dengan lembut, tetapi tiba-tiba mereka terasa cerah. Di depan saya ada aula berukuran tidak kurang dari 400 meter persegi dan dekorasinya megah. Dinding lobi dicat dengan berbagai macam monster dan hantu yang menakutkan, terutama 7 kerangka berdarah di tengah lobi, yang membuat orang merasa tidak enak. Aliansi 7 pembunuhan dibagi menjadi 2 altar. Bayangan hati berkata dengan mengesankan, altar 7 sen aliansi pembunuhan ini sangat megah, tidakkah kamu tahu seperti apa tampilan altar umum itu? Mereka dituntun ke kursi berikutnya oleh Si Mang dan duduk. Tidak lama kemudian mereka melihat sekelompok 5 orang berjalan keluar dari tengah aula. Yang ada di kepala aula itu jelek dan aneh, mereka takut melihatnya. Dan pria di belakang berwajah serigala dan bermata elang. Sirius, bayangan itu berteriak. 3 yang terakhir semuanya berpakaian hitam seperti Mang Ungu, dan Liao Bi juga merupakan pembunuh dari Liga 7 Pembunuh. Begitu Sirius Fang muncul, dia bergegas ke Chu Feng dan bayangan, berjabat tangan dengan mereka dan berkata, Tuan Chu, bayangan, seberapa keras Anda membuatku mencarinya? Mau tidak mau mereka memandang Sirius dengan heran. Sirius berkata sambil tersenyum, jangan kaget. Sejak aku diusir dari kota oleh Lin Huan, aku berencana untuk bersatu denganmu suatu hari nanti untuk menghadapi Lin Huan. Hari ini akhirnya aku harapkan. Petik 2, Chu Feng dan Shadow mengerti, dan segera datang, dan mengangguk, itu dia. Sirius menunjuk ke pria yang sangat misterius itu dan berkata, ini Sue Hong, bos Liga 7 Pembunuh. Darah merah. Chu Feng tidak terlalu memikirkan tugas Sue Hong, tapi bayangan itu sudah lama mendengarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dan memberi hormat, nama Sue Hong seperti guntur, tidak sopan. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bayangan itu selalu sombong. Dia sangat menghormati orang jelek seperti itu. Terlihat bahwa Sue Hong bukanlah orang biasa. Sue Hong berkata sambil tersenyum, Tuan Shadow, sama-sama. Sirius meninggikan suaranya dan berkata, hari ini kita mendapat kehormatan untuk berkumpul, semua berkat Lin Huan, jadi kita harus berterima kasih padanya dengan baik. Ketika Sirius selesai, semua orang tertawa. Bayangan itu berhenti tertawa dan bertanya, saya tidak tahu mengapa pemimpin surga dan saudara Sue Hong memanggil kita untuk datang ke sini. Dokter terbatuk, berdeham dan berkata, saudara Sue Hong, mari kita duduk dan bicara. Sue Hong segera duduk di kursi mahoni di lobi, sementara Sirius dan yang lainnya duduk bergantian. Sue Hong melihat sekeliling ke kerumunan dan berkata, hari ini kita berkumpul di sini dengan tujuan memberantas Lin Huan. Sirius juga mengangguk dan berkata, Tuan Chu, bayangan, kalian berdua telah bertengkar selama beberapa waktu, yang membuat Lin Huan sangat menderita. Namun pada akhirnya gagal dan akhirnya diinginkan oleh aliansi dan pemerintah. Lakukan kamu tahu kenapa? Chu Feng mengerutkan kening dan berkata, saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Lin Huan terlalu bagus. Sirius menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, keberuntungan Lin Huan hanyalah satu aspek. Yang lebih penting, kekuatanmu terlalu lemah. Meskipun ada keributan, faktanya bukanlah lawan Lin Huan. Bayangan itu setuju dan mengangguk, berkata, ya, Lin Huan mau tidak mau memiliki aliansi, dan dia memiliki ribuan saudara. Terlebih lagi, tampaknya polisi dan Lin Huan berada di garis depan yang sama dan membiarkan kita menderita karena musuh. Sirius menegaskan, Tuan Shadow benar. Jadi saat ini, kita tidak cukup kuat untuk melawan Lin Huan secara sepihak. Feng berkata sambil tersenyum, apakah pemimpin surgawi itu meremehkan bekerja sama dengan kita? Sirius merasa bersalah. Dia berkata, saya dulunya adalah Tianmu. Tolong jangan khawatir tentang hal itu. Ya,
kita bisa menghancurkan Lin Huan hanya jika kita memiliki kebencian yang sama. Kata merah darah dengan berat. Sejauh yang saya tahu, tidak ada yang bisa lolos dari 7 pembunuhan dari Liga 7 Pembunuhan. Saya tidak tahu mengapa saudara Sue Hong tidak melakukannya sendiri, tetapi dia dan saya melewati air berlumpur bersama-sama, mengangkat kepalanya dan bertanya dengan curiga. Tuan Sado, Anda tidak tahu apa-apa. Kami telah menugaskan 4 kelompok pembunuh sebelum dan sesudah Liga 7 Pembunuhan, dan mereka semua gagal. Seperti yang Anda ketahui, ada aturan di Liga 7 Pembunuhan, yaitu, pemimpin Liga 7 Pembunuh akan membawanya menjadi tamu. Jadi aku harus berhati-hati. Jadi begitu. Bayangan itu dan Chu Feng mengangguk satu demi satu. Sirius berkata sambil tersenyum, oleh karena itu, karena musuh kita bersama adalah Lin Huan, mengapa kita tidak bersatu dan menghadapinya bersama? Wajah Chu Feng dingin, dan dia berkata dengan lemah, saya tidak tahu strategi bagus apa yang dimiliki pemimpin surga. Jika dia dapat membunuh Lin Huan dengan satu pukulan, Tuan Sado dan saya bersedia melakukan pekerjaan itu, anjing dan kuda. Bayangan itu setuju. Sirius berkata sambil tersenyum. Nyatanya, itulah mengapa saya sangat menyarankan saudara Sue Hong untuk mengundang Anda bergabung dengan kami. Petik 2. Oh, Chu Feng dan bayangan menatap Sirius. Sirius berkata sambil tersenyum, meskipun Tuan Namong sudah tidak ada lagi di sini, sejauh yang saya tahu, Tuan Chu sudah mendapatkan semua informasi dari Tuan Namong dan mengetahui kebijaksanaan dan perhitungan serta telapak tangannya. Dari runtuhnya gedung yang direncanakan oleh Tuan Chu beberapa waktu lalu dan ledakan kapal raksasa, kita dapat melihat bahwa Tuan Chu lebih baik daripada yang biru. Jadi jika kita ingin memusnahkan Lin Huan dalam satu pukulan kali ini, kita harus andalkan perhitungan Duke Chu. Sue Hong mengangguk sedikit dan berkata, Tuan Chu, selama Anda memiliki strategi yang baik, sumber daya manusia dan material kami siap membantu Anda. Sirius menekankan nadanya dan berkata, ya, selama Lin Huan tertangkap. Dengan keahlian Zimang, Tuan Bayangan, dan aku, menurutku Lin Huan memiliki kemampuan yang mencengangkan surga, dan itu lebih baik daripada mati tanpa tempat untuk mati. Petik 2. Bagus. Bayangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dan berkata sambil tersenyum, Tuan kecil, jika kita bisa mendapatkan bantuan dari pemimpin surgawi dan saudara Sue Hong, rencana kita selanjutnya akan sempurna. Chu Feng merenung sejenak, mempertimbangkan pro dan kontra. Sepertinya Tuan Chu sudah punya solusinya. Kata Sirius penuh semangat. Chu Feng sedikit mengangguk. Awalnya, rencanaku adalah menyerang Lin Huan selangkah demi selangkah. Setelah Lin Huan terburu-buru, kami punya kesempatan. Dengan cara ini, jika kami mendapat bantuan Anda, keberhasilan implementasi rencana ini tidak hanya akan membunuh Lin Huan, tapi juga menghancurkan keluarganya. Ketika Sirius dan Sue Hong mendengar kata-kata itu, mereka semua memuji dengan keras. Aku hanya tidak tahu bagaimana kemajuan rencana Master Chu. Sirius bertanya lebih dulu. Chu Feng tersenyum dan berkata dengan lemah, strategi saya adalah memulai dengan ayah Lin Huan, Lin Guodong. Selama grup Fuhua runtuh, keluarga Lin menurun, Lin Guodong kehilangan status bisnisnya dan menjadi warga sipil. Kami akan melakukannya, memiliki kesempatan untuk membajak Lin Guodong dan memeras Lin Huan. Setelah Lin Huan dipaksa, tidak mudah bagi kita untuk memindahkannya. Petik 2. Itu tergantung pada keterampilan bayangan, membajak Lin Guodong bukan tidak mungkin sekarang. Tanya Sirius, bingung. Bayangan itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Lin Guodong memiliki posisi menonjol di dunia bisnis dan dilindungi di mana-mana. Tidak mudah untuk dekat dengannya. Terlebih lagi, meskipun dia bisa dekat dengannya, Lin Guodong memiliki pengawal dalam jumlah besar. Jika dia tidak berhasil, kemungkinan besar akan menarik sejumlah besar polisi, yang akan merepotkan. Chu Feng berkata sambil tersenyum tebal, bahkan jika aku punya kesempatan untuk membajaknya sekarang, aku tidak akan melakukannya. Mengapa demikian? Sue Hong juga terkejut. Lin Huan memintaku untuk menghancurkan gerbang Qinglong, yang membuatku bersembunyi seperti tikus. Jadi aku harus membayarnya kembali 10 kali lipat. Oleh karena itu, hanya dengan membiarkan keluarganya dihancurkan, biarkan dia merasakan sakitnya kehancuran, dan membiarkan dia bersembunyi seperti tikus, dapatkah dia merasakan nikmatnya balas dendam? Kata Chu Feng jahat. Ya, menyenangkan sekali bisa menebak langsung Lin Huan. Sirius setuju. Mengenai bagaimana membalas dendam pada Lin Huan, saya tidak peduli.
Yang saya inginkan adalah membiarkan Lin Huan mati. Sebagai bos si pembunuh, tujuan Suehong lebih langsung. Jangan khawatir, saudara Suehong, keinginanmu akan terkabul. Bayangan itu tersenyum muram. Dalam hal ini, kami akan meninggalkan jalur koneksi, dan memberitahu kami jika Anda memiliki tindakan atau membutuhkan kami. Kata Sirius dengan sungguh-sungguh. Chu Feng dan Shadow mengangguk, meninggalkan tempat bersama, dan bangkit untuk pergi. Setelah mereka pergi, Suehong memandang Sirius dan berkata, Sirius, apakah menurutmu kedua orang ini dapat mencapai tujuanmu? Sirius mengangguk sedikit dan berkata, tentu saja, selama rencana mereka berhasil, saya akan punya kesempatan. Yah, selama kamu setuju, aku akan membantumu. Merah Darah menegaskan, Saudara Suehong, Anda boleh mengatakan itu. Kami telah berteman selama bertahun-tahun, haha. Sirius tertawa. Terlepas dari persahabatannya, Lin Huan mengendalikan aliansi, dan aliansi 7 pembunuhan kita tidak menguntungkan di kota. Terlebih lagi, Lin Huan telah mengambil begitu banyak pembunuh hebat dariku, jadi Lin Huan ini harus mati. Ketika Suehong mengatakan ini, matanya menunjukkan rasa ingin membunuh yang kuat lagi. Lin Huan dan pemimpin aliansi telah merencanakan untuk menyerang kota G. Tetapi Wu Quan bergegas untuk melaporkan, Saudara Huan, saya khawatir rencana kita akan ditangguhkan. Lin Huan sangat terkejut sehingga dia mengangkat matanya dan berkata, di mana itu? Wu Quan menjawab dengan serius, 2 saudara laki-laki lagi terbunuh hari ini. Menurut laporan otopsi, korban tewas tidak terluka oleh senjata tajam, tetapi dibunuh oleh sejenis ki. Di kota saat ini ada simang dari Liga 7 pembunuh. Lin Huan merenung. Ya, itu salah satu dari 7 pembunuh, tenda ungu dengan cahaya ungu dan bilah putih. Wu Quan berkata dengan pasti. Lin Huan dan Miskanthus Ungu bergandengan tangan, sangat menyadari keterampilan Miskanthus Ungu ini. Dengan ringan berkata, Miskanthus Ungu ini betapa hebatnya keterampilan itu, mengapa harus membunuh saudara kita yang biasa? Wu Quan melangkah maju dan berkata, Saudara Huan, inilah alasan mendasar mengapa saya datang untuk melapor kepada Anda. Pada awalnya, saya juga ragu bagaimana Mang Ungu ini, sebagai pembunuh yang sangat terhormat, dapat dengan mudah membunuh saudara biasa dari aliansi kita. Namun setelah saya telusuri, saya menemukan ponsel saudara tersebut dan menemukan petunjuk. Petunjuk apa? Ada beberapa foto buram yang tersimpan di ponsel tersebut. Tampaknya mereka diambil dengan tergesa-gesa, tetapi salah satunya jelas. Ada 3 orang di gambar, selain Mang Ungu, ada Chu Feng dan bayangan. Petik 2. Itu aneh. Lin Huan bertanya-tanya, bagaimana Mang Ungu ini bisa berkolusi dengan Chu Feng dan bayangan? Saudara Huan, saya khawatir aliansi 7 pembunuh akan mengetahui kebencian besar Chu Feng dan bayangan terhadap aliansi kita, jadi kami ingin menggunakannya untuk merencanakan plot besar, jadi kami harus menjaganya. Wu Quan berkata dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Ya, Saudara Huan, Chu Feng dan bayangan tidak ada hubungannya dengan itu. Sebaiknya kita berhati-hati. Zhong Zheng berkata sambil berkata, Saudara Huan, ini masalah waktu sebelum kita menyerang kota G, tapi Chu Feng dan bayangan adalah 2 tumor ganas. Jika kita tidak mengetahuinya, cepat atau lambat, mereka akan membahayakan seluruh tubuh. Kata burung gagak dengan cemas. Lin Huan mengangguk sedikit dan berkata, Wu Quan, lakukan yang terbaik untuk menanyakan tentang bayangan dan petunjuk Chu Feng. Saat ini, kami mencoba yang terbaik untuk tetap diam, tetapi kami harus melihat apa yang akan dilakukan bayangan dan Chu Feng. Petik 2. Mereka semua menganggukkan kepala dan berkata ya. Putra satu-satunya Lin Huan merenung dan berpikir, Suehong ingin menyatukan bayangan dan Chu Feng. Sulit bagi orang untuk mengetahui alasannya. Kalau begitu, saya harus menutupi air dan tanah. Petik 2. Shadow dan Chu Feng meninggalkan sub-altar Liga 7 pembunuhan, dan bayangan itu menyingkirkan pakaian dan wajahnya yang hitam. Lagi pula, gaun ini terlalu mencolok, sebaliknya, hanya sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya, dan Chu Feng juga setelah menyamar, mengenakan wig, sehingga orang lain tidak mudah mengenalinya, lalu melangkah ke kantor ketua grup Chu. Lin Suehao melihat penampilan kedua orang itu dan tidak bisa menahan tawa. Feng, kalian berdua bernyanyi yang mana? Chu Feng berkata dengan lemah, Suehao, kamu tahu kami berdua sedang diawasi oleh Lin Huan, jadi kami tidak punya pilihan selain melakukannya. Ya, itu hanya untuk menutupi. Lin Suehao mengangguk.
Chu Feng tersenyum, Snow Hao, mulai hari ini, kami akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda, saya harap Anda tidak membencinya. Apa maksudmu dengan itu? Bagaimana aku bisa tidak menyukainya? Lin Suihao berkata sambil tersenyum, sudah terlambat bagiku untuk menyambutmu. Chu Feng mengangguk dan berkata, Suihao, ada proyek investasi yang bagus saat ini. Selama kita membicarakannya dengan baik, kita dapat memperoleh keuntungan tetap sebesar 100 juta. Benarkah itu? Lin Suihao berkata dengan alis. Tentu saja, kata Chu Feng pasti. Jadi, proyek apa itu? Lin Suihao bertanya. Meskipun Chu Feng bagus, dia mengeluarkan informasi dan peta kota, dan berkata, Suihao, lihat. Taman bermain yang ditinggalkan ini adalah lokasi yang sangat baik-baik untuk lokasi geografis maupun arus orang. Itu ditinggalkan. Lin Suihao tidak bisa tidak terkejut. Itu tidak ditinggalkan, tidak pernah menjadi bisnis. Chu Feng berkata dengan lemah, pada awalnya, penanggung jawab proyek ini akan menginvestasikan 500 juta yuan untuk mempersiapkan pembangunan proyek tersebut. Tetapi kemudian, karena proyek tersebut melibatkan kepentingan banyak bisnis, proyek tersebut terpaksa dilakukan, tidak dapat beroperasi setelah selesai, dan penanggung jawabnya juga kehilangan kekayaannya. Hal seperti itu, Chu Feng terkejut dan berkata, Anda meminta saya untuk mendanai rekonstruksi proyek ini. Chu Feng mengangguk dan berkata, ya, selama proyek ini berhasil diinvestasikan, kita bisa mendapat untung tetap. Yah, karena kamu bilang kamu bisa melakukannya, aku setuju. Lin Suihao setuju. Kemudian Chu Feng membeli proyek tersebut dengan kecepatan luar biasa, dan menamai taman bermain tersebut sebagai dunia hiburan Suihao. Pada hari pembukaan, banyak sekali pengunjung yang datang. Lin Suihao memotong pita dan berpidato secara langsung. Pada hari yang sama, Lin Guodong, bersama dengan Lin Suiwei dan selebriti dari semua lapisan masyarakat, datang untuk memberi selamat kepada Lin Suihao dan memberinya pemandangan yang bagus. Adapun taman hiburan hari itu di tangan investor asli telah dipaksa untuk membuka bisnis, tetapi Chu Feng membiarkannya beroperasi secara normal. Tentu saja, tidak ada kekurangan kredit bayangan dan 7 pembunuhan liga, yang berulang kali mencoba untuk memblokir pembukaan proyek, konon dalam semalam bertemu dengan hal-hal yang sangat aneh, hampir kehilangan nyawa. Oleh karena itu, orang-orang yang menentang dan menghalangi proyek tersebut mengubah perkataannya. Lin Suihao menerima tawaran bos. Dia sangat bersemangat. Bahkan Lin Guodong menepuk pundaknya dan berkata, Suihao, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku tidak mengecewakan ayah. Lin Suihao bahkan lebih gembira ketika dia dipuji oleh Lin Guodong, tetapi dia merasa bahwa dia sudah menjadi taipan bisnis besar. Dia tidak hanya sangat memuji Chu Feng, tetapi juga menuruti nasihat Chu Feng. Namun, Chu Feng dan Shadow diam-diam tertawa. Bayangan itu membenci Chu Feng. Tapi karena Chu Feng menunjukkan perhitungan yang luar biasa, dia secara bertahap menghormatinya. Pada saat ini, dia bahkan berkata, Tuan muda, sekarang Lin Suihao tidak dapat hidup tanpa Anda. Dia takut jika Anda tidak melihat proyek yang Anda ingin dia investasikan, dia akan melambaikan tangannya dan menandatangani perjanjian kontrak. Ya, selanjutnya kita harus memasang jebakan agar Lin Suihao bisa melompat. Mulai sekarang, Lin Suihao harus mendengarkan kita, kata Chu Feng Yin. Apa rencana Tuan muda? Chu Feng berbisik di telinga bayangan, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk saling memandang dan tertawa. Pada hari ini, Chu Feng mendatangi Lin Suihao dan berkata sambil tersenyum, Suihao, sejak Anda mengakuisisi grup Chu, bisnis Anda menjadi semakin besar dan makmur. Saya khawatir sekelompok orang di Dewan Direksi tidak akan pernah berhenti menyesalinya.